warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Siti Nuraini dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Asosiatif artinya interaksi sosial yang bersifat positif atau sering disebut dengan interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama. Dalam hal ini ada 4 bentuk asosiatif, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Yang pertama adalah kerjasama, yang dikatakan usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu kerukunan, yang artinya kerjasama yang mencakup gotong royong yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Contohnya yaitu yang dilakukan mahasiswa membersihkan ruangan kelasnya. Bentuk kerjasama yang kedua adalah koalisi, yang dinyatakan koalisi adalah kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya adalah koalisi antar partai yang saling memberikan dukungan satu sama lain. Pada pemilihan presiden, adanya dukungan antar partai politik tersebut. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah kooptasi. Kooptasi artinya penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang siap menerima pergantian presiden demi Indonesia yang lebih baik. Bentuk kerjasama yang keempat adalah tawar-menawar, adalah proses tawar-menawar dalam pertukaran barang dan jasa. Contohnya adalah tawar-menawar para pedagang dan para pembeli di pasar dalam mencapai kesepakatan harga. Bentuk kerjasama yang kelima adalah kemitraan. Kemitraan artinya kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Contohnya adalah kerjasama antara perusahaan Asus dengan perusahaan Gigabyte untuk membuat strategi baru dalam pembuatan dan pemasaran produk motherboard dan graphic card pada tahun 2007. Yang kedua, bentuk akomodasi, artinya upaya atau cara untuk menyelesaikan konflik atau penentangan. Ada beberapa bentuk akomodasi. Yang pertama yaitu koersi. Koersi adalah penyelesaian konflik melalui paksaan secara fisik maupun psikis. Contohnya yaitu seorang ayah memukul anaknya dikarenakan anaknya ketahuan mencuri. Tindakan tersebut memukul anaknya tujuan untuk memberikan efek jera terhadap anaknya sehingga anaknya tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang kedua yaitu kompromi. Kompromi adalah penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan atau mencari jalan tengah terhadap permasalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu mediasi, artinya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi artinya perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dengan meninggalkan kebudayaan lama. Ada 7 unsur kebudayaan, yaitu 1 bahasa, 2 pengetahuan, 3 organisasi sosial, 4 peralatan hidup dan teknologi, 5 mata pencarian, 6 religi, 7 kesenian. 4 yaitu akulturasi, artinya perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Nah, selanjutnya ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif sendiri merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat pemisahan, yang dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua kontravensi, dan yang terakhir ada konflik. Berikut akan kami tampilkan dalam bentuk video-video. Kompetisi adalah proses sosial ketika ada 2 pihak atau lebih yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kontravensi adalah proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya karena ada perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lainnya. Konflik merupakan suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih yang dihasilkan dari sebuah kontravensi
di mana salah satu pihak berusaha mengingatkan pihak lain melalui pertikaian, perselisihan, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Febianto, FMC 2019 1450 1342. Dalam bab ini, kebetulan saya menjelaskan tentang materi perubahan sosial. Definisi perubahan sosial itu sendiri menurut Selo Sumarjan mengatakan perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perlakuan di antara kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Kingley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kalau yang ketiga itu menurut Gilin mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya diskusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Di poin keempat, menurut MacIver mengatakan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun material. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur kebudayaan material dan imaterial. Contoh perubahan sosial di bidang kuliner, kalau dulu kita ingin memesan makanan harus datang ke tokonya, kalau sekarang cukup memesan dengan aplikasi secara online. Perubahan sosial di bidang pengetahuan, kalau dulu kita harus datang ke bimbingan belajar, kalau sekarang cukup mengikuti bimbingan secara online. Selanjutnya, berapa bentuk perubahan sosial? Perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan yang memerlukan waktu lama disertai perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi, yaitu salah satunya adalah Union Theories of Evolution, berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahap tertentu. Selanjutnya di poin kedua ada Universal Theory of Evolution, berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahap tertentu yang tetap. Ketiga adalah Universal Theory of Evolution, menekankan penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dan evolusi masyarakat. Ya, di dalam itu masih ada kandungan poin tentunya seperti harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang-orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Pemimpin tersebut harus dapat menunjuk suatu tujuan potensi. Dan intinya perubahan sosial itu juga bisa terjadi, harus didasari dan dilandasi dengan keinginan yang kuat, naluri ingin merubah sesuatu menjadi yang lebih pasti, dan bersifat kepemimpinan tapi yang didasari dengan pemikiran yang kuat, serta definisi-definisi lainnya yang intinya harus didasari dengan keinginan yang kuat untuk menjadinya sebuah perubahan sosial itu sendiri. Sekian dari saya Tri Febianto, saya 2019 1450 1342.